kira-kira? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum alkohol? Nah, di sini sudah diperjelas sama ulama kita, sama MUI maupun dari fatwa-fatwa ulama lain. Alkohol yang ada di hand sanitizer ataupun di antibiotik untuk untuk kimia itu bukan alkohol yang diharamkan. Bukan alkohol yang dihitung najis. Nah, alkohol yang dihitung najis itu yang dimasukkan ke dalam minuman itu. Kenapa? Kalau kita nengok alkohol, ternyata setelah diteliti, alkohol itu ada di mana-mana. Di air mineral ada alkohol. Buah-buahan ada alkohol. Makanan minuman yang lain ada mengandung alkohol. Sayur-sayuran ada alkoholnya. Tapi kalau kita lihat secara umum alkohol itu banyak sekali. Jadi kalau kita mengatakan alkohol itu najis, jadi air ini najis. Yang lainnya sayur-sayuran najis juga berarti. Bawa alkohol itu berarti bawa najis. Nah, jadi kata ulama, alkohol yang diharamkan itu adalah alkohol yang memang dibuat untuk homer dalam minuman keras. Jelas kalau zaman dahulu itu dari anggur. Nah, ketika dia sudah menjadi homer untuk mabuk, maka itulah yang diharamkan. Tapi kalau yang lain beda. Nah, itu tidak diharamkan. Jadi kalau hand sanitizer tadi jangan ragu-ragu. Nah, itu tidak masalah. Untuk mengambil hukum gampangnya itu tidak masalah. Bukan alkohol yang diharamkan, bukan alkohol yang dihitung najis. Begitu juga alkohol yang dicampur di parfum. Nah, itu tidak najis. Tapi kalau kita memang ingin berkaca dengan ulama terdahulu, maka sepatutnya kita hindari. Jangan kita pakai. Atau kalau memang ulama terdahulu itu memvonis kalau seandainya alkoholnya 50%, parfumnya 50%, sama-sama 50%, itu tidak masalah. Dipakai minyak wanginya tidak masalah. Tapi kalau alkoholnya di atas kadar minyak wanginya, misalnya alkohol 30%, minyak wangi alkoholnya parfum 30%, alkoholnya 70%. Nah, itu lebih bagus tidak usah dipakai. Tapi kalau kita ngambil pendapat pertama tadi yang mengatakan alkohol yang dipakai untuk kimia antibiotik atau untuk parfum itu atau untuk hand sanitizer tadi itu bukanlah alkohol yang diharamkan atau bukanlah alkohol yang disebut najis. Jadi sampai di situ. Jadi kalau hukum ringannya terbawa hand sanitizer, ya sudah tidak apa-apa. Kalau kita nak ambil hukum pertama, nak minum hand sanitizer itu kan kalau enggak, silakan. Nak mandi pakai hand sanitizer tidak masalah. Untuk hilangkan was-was. Tapi kalau untuk hati-hati sebenarnya jangan pakai alkohol. Kalau untuk hati-hati saja. Tapi kalau tersemprot, baju baru, nak pakai kondangan, baju harga 500.000. Tiba-tiba kita dekat ke kawan kita pakai parfum alkohol, kata dia, kenal baju kita tadi. Wah, najis baju anak nih. Cuman ini, nak kondangan, kalau nak nyuci baju ini tadi, baju mahal cuma sekok ni lah misalnya. Nak pakai kondangan, orang lah selesai kondangan. Nah, macam mana itu? Nah, jadi sudah, usah ambil was-was. Biarkanlah kalau nak pakai buku pendapat pertama tadi, silakan. Nak pakai yang hati-hati tadi, bagus juga itu untuk ambil kehati-hatian. Yang memakai yang alkohol tidak masalah. Tapi kalau tersemprot, kalau terpakai tidak masalah. Darurat misalnya badan mampu, badan ini tak bisa sabun tak tuh pula ini. Sedangkan nak kita nak sholat masjid, nak sholat Jumat, kelek ini mampu, ada. Karena tidak mandi misalnya. Nah, nak sholat Jumat ini macam mana? Yang ada parfum, jangan ada parfum, ada alkoholnya, pakailah tak apa-apa. Untuk supaya tidak mengganggu orang sholat Jumat. Mungkin ketika kita takbiratul ihram kan ngangkat tuh tangan. Nah, kebetulan kelek ini, masya Allah mampu. Nah, kalau kita pakai parfum kawan kita tadi yang ada alkohol, hilang mampunya. Nah, pakailah ada apa-apa lah. Darurat. Nah, itu tentang masalah tentang hukum alkohol. Kemudian Ami yang ini nanya tadi masalah orang yang junub.